Ibu. Waalaikumsalam. Rehan, silahkan masuk. Ibu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Gimana kabarnya Rehan? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya Iya. untuk kedatangannya di ruangan konseling sesuai dengan surat panggilan Ibu. Ya, Iya. kira-kira yang akan Ibu sampaikan itu mengenai apa, udah tahu belum? Kalau menurut surat panggilan Ibu kan dari karena kecanduan gadget. Oh, kecanduan gadget, Iya. gitu ya. Berarti sudah tahu ya. Sudah Ibu. Sekarang sebelum konseling Ibu mulai, Ibu harapkan ya untuk kegiatan konseling ini Ibu harapkan kepada Rehan untuk secara terbuka dan juga nanti secara sukarela kita sampaikan, nanti kita tuntaskan segala permasalahan yang ada yang Rehan alami gitu ya. Iya Bu. Udah siap untuk konseling? Insyaallah siap. Ya. Iya Bu. Nah, sekarang kita akan mulai konseling. Sekarang Ibu ingin tanya dulu, apa kira-kira ya selama ini yang menjadi permasalahan itu seputar tentang kecanduan HP itu? Apa masalahnya? Masalahnya ya kayak kalau di kelas itu waktu jam pelajaran kayak ketiduran Bu. Kalau Tidur. ya kalau mendengarkan kayak apa namanya tuh kayak ibu menerangkan pelajaran di depan kelas gitu kan, jadi susah fokus gitu, susah menangkap pelajaran yang Susah disampaikan. fokus, susah menangkap pelajaran. Iya. Kemudian kalau di rumah gimana itu? Kalau di rumah ya main HP-nya itu ya juga kebanyakan tuh malam Bu, sampai begadang gitu. Malam? Iya. Dari jam berapa itu? Biasanya dari habis isya sampai jam 12-an. Jam 12? Iya. Oh, lama ya. Kemudian apa Ya. respon orang tuanya? Ya kalau malam kan orang tua udah tidur gitu dan tidur di kamar sendiri ya. Kira-kira orang tua yang nggak tahu. Gak tahu. Iya. Berarti yang dalam permainan HP itu ya, Iya. dari siap isya berarti dari jam setengah 8 atau jam 8? Dari jam 8. Dari jam 8 sampai jam 12, berarti lebih kurang 4 jam gitu. Iya. Atau 5 jam. Apa aja yang dilihat? Kalau biasanya kan kayak main game online gitu sama teman, mabar gitu. Kalau enggak Mabar. ya lihat sosial media gitu. Lihat sosial media. Apa aja itu sosial medianya? Kayak Instagram gitu, TikTok, chatan di WA gitu. Sekarang tadi bicaranya sering ya, bilangnya game online yang main bareng gitu. Iya. Kemudian apa saja bentuk game itu yang main bareng sama teman-teman itu? Kayak nama gamenya gitu. Ya kayak namanya. Mobile Legends, PUBG gitu-gitu. Tadi main game udah ya kan efeknya. Kemudian kalau yang gadget mengenai media sosial, kemudian dalam bentuk apa aja yang dilakukan biasanya? Kayak nonton video orang, status orang gitu. Ada yang status itu yang membantu untuk permasalahan belajar? Tidak juga. Nggak pernah. Enggak. Oke. Kemudian berapa lamanya kamu bermain HP yang kalau main game itu tadi kan udah jam 8 ya? Iya. Jam 8 sampai jam 12. Kemudian yang kalau seandainya yang selain hari-hari lainnya berapa jam itu? Rata-rata dalam sehari atau rata-rata dalam seminggu itu berapa jam? Rata-rata dalam seminggu. Per hari itu kayak pulang sekolah tuh main juga dulu sampai asar. Pulang sekolah main lagi. Ya. Berarti nggak ada waktu untuk membantu orang tua? Gimana Rehan? Kalau membantu orang tua ya kalau disuruh aja Bu, misalnya lagi main gitu, disuruh beli ini beli itu, baru berhenti. Sekarang ibu tanya, hal-hal lain di rumah itu kira-kira ada yang bisa dibantu untuk orang tuanya daripada main HP? Kalau yang dibantu pasti ada Bu, kayak Contohnya apa? contohnya nyuci piring gitu, enggak
jemur pakaian, nyapu gitu. Sekarang ibu tanya lagi, tadi ibu penasarannya gini, dari pulang sekolah Rehan itu udah pegang HP, Iya. kemudian setelah sholat isya ibu pegang HP lagi, kemudian tugas sekolahnya gimana? Kalau tugas sekolah sih kalau nggak ya jam 12 itu dikerjain, kalau nggak ya pagi di sekolah. Sekarang kalau sudah tahu ya, sekarang Rehan itu kecanduan gadget itu sejak kapan itu? Kalau kecanduannya dari kelas 3 SMP. Kelas 3 dari SMP. Iya. Kira-kira dari yang seputar HP yang kita bicarakan tadi ya, apa penyebabnya atau faktor yang bisa menyebabkan Rehan itu menjadi candu dalam bermain HP? Atau dengan kata lain ketergantungan lah. Ya mungkin dari serunya main bersama tuh, jadi karena sering itu jadi kayak udah rutinitas sehari-hari gitu loh. Kira-kira faktor yang tadi dari teman itu, kalau yang dari orang tua ada nggak faktornya? Mungkin karena dilepas aja gitu, nggak dibatasi waktu untuk mainnya. Berarti selama ini orang tuanya nggak ada membatasi? Kalau dulu ada, tapi semenjak kelas 3 SMA ini udah nggak dibatas-batasi lagi. Kira-kira Rehan ya, dari kamu dalam penggunaan HP itu, kalau ibu melihat mana banyak manfaatnya atau dari mudaratnya? Kalau dipikir-pikir ya banyak mudaratnya, Bu. Kemudian apa kira-kira manfaat HP yang kamu dapatkan? Coba jelaskan ke ibu. Kalau manfaatnya, Bu? Ya. Kalau manfaatnya ya belajar kayak jadi murah, misalnya ada tugas-tugas kita yang nggak ngerti gitu, bisa lihat tutorial di Google atau di mana gitu. Bagus. Kemudian kayak ngirim-ngirim tugas, misalnya ada tugas kelompok gitu, jadi kita antar kelompok tuh lebih mudah kayak mendiskusikannya gitu, Bu. Jadi, berarti ada wadah untuk diskusi. iya, ada wadah untuk diskusi. Kemudian apa lagi? Kayak apa lagi ya? Ada hal-hal lain yang terbantukan dengan menggunakan HP ini, ada nggak hal-hal lain selain tugas di sekolah, misalnya berhubungan dengan di rumah, ada nggak? Dengan di rumah Atau di lingkungan, di masyarakat, kira-kira ada nggak? kalau di masyarakat ya kayak berbagi informasi itu lebih mudah, Bu. Misal hari ini kita ada acara maulutan gitu, jadi semua masyarakat tuh tahu karena kita kan punya grup desa gitu, jadi langsung bagi informasi. Kalau yang untuk hal-hal lain itu gimana diskusinya? Kalau diskusinya ya kalau yang antar kelompok itu ya pasti harus partisipasi semuanya, Bu. Kalau enggak ya kan bisa dikaduin ke guru yang ngasih pelajarnya gitu. Kalau orang ini nggak ikut berpartisipasi dalam Di grup tentang pembelajaran ini gitu. Jadi kan nilainya dikurangi. Kemudian ada nggak hal lain? Coba sebutkan semuanya, Ibu pengen tahu nih. Udah lama ini pegang HP, apakah memang banyak manfaat atau kerugian? Coba sebutkan manfaatnya yang lainnya lagi. Lainnya ya kayak belanja online gitu, Bu. Sepengetahuan orang tua kah? Iya. Kalau untuk kebutuhan belajar ada nggak yang dibeli lewat HP itu? Untuk kebutuhan belajar ada kayak beli tas, beli buku. Ibu mau tanya lagi, kira-kira kamu selama ini kerugiannya apa? Negatifnya ya, ya belajar tuh jadi nggak nangkep di kepala kalau guru ngejelasin pembelajaran tuh. Duit habis beli kuota. Hal-hal lain yang rasanya kerugian dari main HP itu apa? Atau kecanduan dari gadget itu apa aja? Kalau berinteraksi sama orang langsung tuh kayak lebih gimana ya, Bu? Kayak susah langsung interaksi itu, soalnya kan biasanya interaksi cuma di sosial media gitu, Bu. Jadi kalau langsung berinteraksi itu kayak susah akrab, susah gimana. Kemudian tadi sama teman susah komunikasi, ya kan? Sekarang ibu penasarannya itu di rumah itu, gimana cara kamu komunikasi karena kamu sibuk main HP? Ya, komunikasinya ya kayak cuman nanya
ada nasi di rumah nggak gitu. Kalau mau makan aja ingatnya orang tua. Iya. Terus Kalau enggak ya pamitan pergi sekolah. pamit pergi sekolah, mau makan ingat orang tua. Iya. Kemudian apa lagi? Ya, kalau mau sholat gitu biasanya sama ke masjid. Setelah pembicaraan kita jauh, kira-kira ya, apa dari hal itu, apa tujuan kamu supaya hilang kecanduan gadget itu, apa kira-kira tujuannya? Insya Allah diusahain Bu, soalnya kan sekarang udah kelas 3, udah mau banyak ujian, udah mau kuliah, jadi ya pengen ngilangin gitu biar nggak terlalu terikat sama gadget gitu. Kemudian apa lagi yang harus kamu rubah itu bentuknya? Bentuknya dari cara belajar. Kemudian apa lagi, ada nggak? Ya kayak nggak terlalu dekat gitu, udah mulai kayak jaga jarak sama temen-temen yang kayak terlalu, kalau ngumpul itu main HP terus gitu, yang kayak terlalu terikat sama HP gitu kan Bu. Jadi mulai menjauhi itu dan kayak cari teman yang bisa ngajak kita untuk belajar bareng gitu. Nah, sekarang sebagai bukti kalau dari pembicaraan kita tadi itu kamu mau berubah, ya, kamu mau untuk bersikap itu, sebaiknya Ibu tuliskan ya. Ini namanya, salah satu bentuknya adalah kontrak perilaku. Ini dia. Ini bisa dibaca dulu. Coba Rehan perhatikan, Rehan isi. Kemudian apa yang sudah kita bicarakan tadi adalah ada hal-halnya itu Rehan pindahkan ke sini. Silakan dibuat. Nah, kemudian ini kontrak ini akan berakhir 1 bulan setelah ditandatangani. Nah, Ya, tanda-tanda lagi ya. iya. Nah, ini dia kontrak kita berdua tentang perubahan perilaku Rehan mengenai Kecanduan gadget. yang kecanduan gadget. Ya, setelah ini ada lagi ya. Nah, RPK kan biasa ya, ada gimana berpuasanya, ini bisa diisi. Ya, tolong isi ya. Ini baca. Jujur ya isinya. Tanda tangan. Tadi ini dia. Ada satu lagi mau isi juga kan? Siap. Berarti setelah tanda tangan semuanya ini sampai ke layanan hasil, berarti sudah hampir siap ya konseling kita. Belum Ibu akhiri, Ibu kembali ingin menanyakan apa yang bisa Rehan lakukan sekali lagi. 1, Tidur lebih awal. 2, Memilah teman mana yang bisa membawa kita ke jalan positif. ya 3. Kayak lebih Ini ada bersosialisasi. yang begini. Kemudian 4, Prioritaskan diri untuk lebih rajin dalam belajar. ya bagus ya. Ya. Kemudian Ibu yakin kamu itu bisa untuk mengubahnya. Nanti bagaimana kalau ada konseling lanjutan, kamu masih bisa untuk melakukan konseling. Gak usah Ibu pagi lagi, nanti langsung saja kamu Ibu bisa. Terus ya, terima kasih banyak. Ya, Bu, selesai dulu. Ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.